Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suci Salsabila Imelda dari kelas 11 IPA 4. Di sini saya ingin menyampaikan bab 4 tentang masa penduduk Jepang di Indonesia, yaitu perkembangan imperialisme Jepang. Pada awalnya, Jepang merupakan negara yang menerapkan sistem politik sakoku atau politik isolasi. Politik yang diterapkan oleh pemerintahan Shogun Tokugawa sejak awal tahun 1639. Karena Jepang menerapkan politik tersebut disebabkan oleh kekhawatirannya terhadap orang-orang asing, terutama bangsa Spanyol dan Portugis. Pada masa itu, persaingan antara shogun dan daimyo semakin ketat. Secara ekonomis, daimyo mampu mengalahkan shogun karena lebih pandai berdagang dan telah menjalin hubungan dagang dengan negara-negara asing. Sedangkan shogun khawatir jika kekuatan daimyo semakin besar dapat mengalahkan dirinya. Pada tanggal 31 Maret 1854, Commodore Matthew C. Perry datang dan berhasil memaksa Jepang untuk menandatangani Perjanjian Kanagawa pada tahun 1854 tersebut. Isi perjanjian tersebut ialah Jepang membuka diri terhadap bangsa Barat dengan cara membuka pelabuhannya untuk kapal asing yang ingin berdagang. Terus Jepang menjamin keselamatan kapal Amerika yang karam, dan Jepang mendirikan kedutaan Amerika secara permanen. Pelabuhan-pelabuhan Jepang yang diikuti masuknya pengaruh asing telah menyadarkan Jepang bahwa selama ini mereka telah tertinggal dari bangsa Barat. Hal ini yang mendorong Kaisar Meiji mengadakan perubahan melalui kebijakan restorasi Meiji. Berikut beberapa kebijakan dalam restorasi Meiji, yaitu pertama dalam bidang militer. Pertama, melaksanakan wajib militer untuk laki-laki umur 21 tahun dalam kurun waktu 4 tahun. 2. Membentuk tentara nasional dan membeli berbagai perlengkapan senjata dari bangsa Barat. Selanjutnya yaitu bidang pendidikan. Bidang pendidikan melaksanakan wajib belajar 6-14 tahun, memberikan beasiswa bagi pelajar Jepang yang belajar ke negara-negara Barat, mendatangkan guru atau konsultan pendidikan dari Barat, serta menerjemahkan banyak buku ilmu pengetahuan dari Barat ke dalam bahasa Jepang. Terus bidang ekonomi, yaitu membangun pabrik industri, terutama pengolahan sumber daya alam Jepang. Terus membangun sarana transportasi dan komunikasi, membangun pelabuhan-pelabuhan Jepang secara modern, serta mendirikan bank-bank untuk membantu pinjaman modal. Menghapus 4 kelas dalam sistem kemasyarakatan Jepang, yaitu pertama kebijaksanawan, petani, seniman, dan pedagang, serta menghapus sistem feodalisme dan menggantinya dengan sistem pemerintahan terpusat. Dan yang terakhir dalam kebijakan restorasi Meiji yaitu bidang hukum, mengubah sistem hukum dan konstitusinya mengikuti model hukum dan konstitusi Barat. Pada tahun 1894 sampai 1895, Jepang menginvasi Korea yang sedang menghadapi banyak pemberontakan petani di negaranya. Korea meminta bantuan kepada Tiongkok untuk menghadapi invasi Jepang. Akhirnya terjadilah perang antara Tiongkok dan Jepang. Setelah peperangan diakhiri dengan perjanjian Shimonoseki yang isinya Jepang menguasai semenanjung Liaodong dan Taiwan, dan bangsa Barat yang yaitu Rusia, Jerman, dan Perancis yang sebelumnya berkuasa di tempat tersebut terpaksa menyingkir dari tempat tersebut. Dan Jepang pada tahun 1904 sampai 1905, Rusia tidak mengakui perjanjian Shimonoseki dan menyerang semenanjung Liaodong. Akan tetapi, Jepang berhasil mengalahkan Rusia. Perang diakhiri dengan perjanjian Portsmouth
yang memberikan Pulau Sakhalin dan Manchuria kepada Jepang. Dan pada tahun 1941, Jepang menginvasi wilayah jajahan Prancis di Indochina. Serta Jepang membentuk Fakta Triparti bersama Jerman dan Italia pada September pada tahun 1940. Fakta Triparti atau yang dikenal dengan Blok Pros Axis merupakan lawan dari blok sekutu Amerika, Inggris, dan Prancis dalam Perang Dunia Kedua. Perjanjian Kalijati. Pada tahun 11 Januari 1942, Jepang menyerang Hindia Belanda dan berhasil menguasai Tarakan, itu Kalimantan Timur. Pada tahun 1942, invasi Jepang berlanjut ke Pontianak, Banjarmasin, Makassar, Palembang, dan Bali. Selanjutnya Jepang mulai menginvasi Pulau Jawa melalui Banten, Kragen, Surabaya, hingga akhirnya berhasil menguasai Batavia dan Bandung. Belanda pun tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Dan pada 8 Maret 1942, Belanda menandatangani Perjanjian Kalijati yang berisi penyerahan seluruh wilayah kekuasaan Belanda di Hindia Belanda tanpa syarat kepada Jepang. Upaya Jepang menarik simpati bangsa Indonesia diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, Jepang mengaku sebagai saudara tua bangsa Indonesia. Kedua, Jepang mengizinkan bangsa Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia. Tiga, Jepang mengganti semua nama jalanan dan gedung dengan nama-nama dalam bahasa Jepang. Ketiga, Jepang bersikap baik kepada bangsa Indonesia. Keempat, Jepang membentuk gerakan 3A dengan moto Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Pemimpin Asia sebagai salah satu upaya propaganda kebaikan Jepang. Ketua gerakan 3A yaitu adalah Mr. Syamsuddin, tokoh pergerakan nasional. Tujuannya yaitu adalah menarik simpati bangsa Indonesia agar mau membantu Jepang menghadapi sekutu. Membentuk Badan Pertimbangan Pusat atau Chuo Sainyi-in pada 1 Agustus tahun 1943. Chuo Sainyi-in bertugas memberikan saran untuk tindakan yang akan diambil pemerintahan Jepang. Membentuk organisasi putra yaitu Pusat Tenaga Rakyat dengan tokohnya yang dikenal sebagai 4 serangkai, yaitu Soekarno-Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Ki Haji Mas Mansur. Tujuannya adalah memusatkan segala potensi rakyat Indonesia untuk membantu Jepang